Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Asuhi, Al-Ustaz Husain Munawar, yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ketua RT 04, Bapak Kaswadi, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Pujo Sutrisno, Bapak Hasan, Bapak Ustadz Yakub SR, Bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Iqra yang insya Allah pada malam hari ini kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sama-sama kita dapat mengikuti taklim rutin kita setiap malam Senin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, pertemuan pengajian Iqra yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita baginda Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat untuk di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semakin hari semakin banyak yang datang ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya ini dapat kita pertahankan kebersamaan kita di Majelis Ta'lim Iqra yang dilaksanakan di RT 04. Seperti halnya disampaikan oleh Ustadz Sofyan kemarin, sebenarnya banyak orang-orang pinter di RT 04 gitu ya, lulusannya lulusan pesantren semuanya ya, agak-agak apa namanya paham semua yang namanya hadis, yang namanya Al-Quran, insya Allah pada paham. Cuma kata baginda Rasulullah SAW di dalam sabdanya, afatul ilmi an-nisyan, penyakit daripada ilmu itu adalah lupa. Kita udah pada tahu, sering kita dengar ngaji ceramah di mana-mana, kita datang taklim di mana-mana, tapi yang namanya lupa itu udah menjadi penyakit kita sebagai manusia. Al-insanu makanul khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan lupa itu menjadi penyakitnya ilmu. Kita udah sering dengar, kita tahu gitu, tapi yang namanya lupa, ya orang lupa. Kadang-kadang kacamata dipakai di pala gitu ya, ditanyain kacamata gua kemana ini ya, padahal adanya di pala. Itu sering Pak ya. Kadang-kadang kita pulang juga Pak, ada yang bilang namanya kena setan keder. Sebenarnya lupa gitu Pak, dia mau pulang nih. Saya sering Pak, pernah kelewatan ke sono, mau balik apa jadi lurus ya. Itu suka lupa kita, ngeblank, kalau bahasanya ngeblank. Tapi jangan sampai lupa sama bini Pak, terlupa lagi sama bini ya. Walaupun kita punya sifat lupa ya, maka kata baginda Rasulullah SAW, jadi bisafinah, perbaharui perahumu. Apa yang dimaksud perahu itu? Keimanan kita, keyakinan kita. Fa innal bahra amik, bahwasanya laut itu amatlah dalam. Maksudnya apa? Fa innal bahra amik, setiap manusia itu nggak ada yang tenang-tenang Pak, semuanya sibuk dengan ujiannya masing-masing. Nggak ada Pak yang manusia yang biasa-biasa aja, yang enak apa, nggak ada. Semuanya sibuk dengan ujian yang Allah berikan kepada hambanya masing-masing. Ada yang diuji sama keluarganya, ada yang diuji sama istrinya, sama anaknya, ada yang diuji dengan hartanya. Jadi semua kehidupan kita itu masing-masing disibukkan dengan ujian yang Allah berikan.
Standarnya apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seorang hamba berdasarkan atas kemampuan yang memang dia sanggup emban. Nah, ada jadi istilahnya begini, kalau saya suruh dapat badal dari Ustaz Haji Wawan, kemarin masih kuat kan, gantiin saya di Yang sono, lebih kemarin. dia nggak bakal ngasihin yang lebih, ya ibaratnya yang saya bisa pikul lebih dari 10 kilo, nggak kuat panas. dia ngasihnya yang di bawah 10 kilo, artinya yang memang bisa saya pikul Kami gitu. Jadi Allah juga memberikan ujian kepada kita, nggak ada yang kelihatannya doang enak, ya. Wa innal bahra amik, bahwasanya laut itu amatlah dalam. Jadi perjalanan hidup kita ini penuh dengan ujian dan cobaan. Kalau seandainya kita lulus dan lolos di dalam ujian yang Allah berikan, maka kita akan memperoleh sa'idun. Apa itu sa'idun? Sa'idun adalah kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Kebahagiaan bukan hanya di dunia. Kalau di dunia nggak dikasih, bisa jadi nanti di akhirat tidak akan diberikannya. Jadi jangan mengira kita ngelihat seorang enak, padahal ada begini Pak. Di zaman Rasulullah itu habis sholat asar, kata Nabi, ntar dikit lagi ada ahli surga. Datang orang Pak, ya orang datang. Dia mah biasa-biasa aja orang, kata Nabi ada ahli surga, bentar lagi datang, nongol sahabat, ya. Nah terus sahabat yang lainnya penasaran, emang amalan apa sih yang diperbuat sama orang ini sampai kata Nabi ini adalah ahli surga. Saking penasarannya, ya, itu sahabat Nabi nginep di rumahnya. Ketika nginep di rumah, ibadahnya biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa, apa sholat biasa, ya. Ternyata ditanya nih, udah 3 hari nginep, ditanya, wahai sahabat Rasul, yang apa yang menyebabkan baginda Rasul itu mengatakan bahwasanya engkau itu ahli surga, padahal kalau saya lihat ibadah kamu biasa-biasa aja, gitu. Kata yang sahabatnya ditanya ini, yang dibilang ahli surga ini, ketahuilah bahwasanya saya setiap berdoa itu selalu mendoakan tetangga saya. Jadi ngedoain tetangga Pak, ya. Kalau tetangga dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dapat musibah, bantuin. Jadi dia setiap, makanya dibilang ahli surga ini, dia bukan berdoa untuk diri dia sendiri, tapi ngedoain tetangganya. Kalau tetangganya dapat nikmat, dia yang bersyukur, gitu. Jadi bukan ahli surga itu bukan hanya rajin ibadah, tahajudnya, sedekahnya banyak, gitu. Itu bukan hanya itu, tapi salah satunya di antaranya selalu mendoakan, di dalam doanya bukan untuk dia sendiri, tapi mendoakan saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Nah, ya. Pak Innal bahra kami, bahwasanya laut itu amatlah dalam, ujian kita banyak, cobaan kita banyak, ya. Pak Innal bahra kami wa qutibda, maka hendaklah kita membawa bekal. Bekal kita itu apa? Ya, bekal kita pada apa namanya? Kalau hidup di dunia, bekal kita ya mungkin nyari nafkah, makan, ya, punya anak, biayain anak, berikan pakaian kepada keluarga, tempat tinggal, ya. Fakhudidda fa inna safara ba'id, kita kudu bawa bekal. Kata Nabi, kalau bekal kita buat perjalanan pulang kampung, ya sudah dipastikan kalau kita yang pulang ke mana, ke Jogja, ya bawa duit 100.000. Nyampe kagak 100.000 di Jogja Pak? Kagak bakal nyampe. Kalau kagak nyampe berarti kan bakalan tersara, perut lapar, ya, istirahatnya di tempat apa namanya, tempat makan nggak bisa makan, 100.000 mau sampai Jogja nggak nyampe, belangsak, ya. Fakhudinda fa'ina safarul ba'id, kalau kita tahu perjalanan kita itu membutuhkan ongkos 300.000, jangan bawa ongkos 100.000. Kita siapin nih
ongkos yang 300.000 itu buat perjalanan kita. Karena apa? Kita udah tahu fa innas safara ba'id. Perjalanan yang akan kita tempuh itu adalah jauh. Maka itu merupakan nasihat dari Rasulullah. Setiap manusia itu diberikan ujiannya masing-masing, dan Allah memberikan ujian itu atas kadar kemampuan seorang hamba, ya, yang dia mampu untuk diberikan ujian itu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini nggak sampai jam 9 insya Allah Pak, ya. Yang penting kita mau kumpul bentar, ngopi, ya, ongkos pulang, udah. Kalau begitu Bang Janto. Jadi kata baginda Rasulullah SAW di dalam sabdanya, sitatul asyatu fitul amal, ada 6 hal, 6 perkara yang dapat meruntuhkan perbuatan amal baik kita. Ada 6 kata baginda Rasul, sitatul asyatu fitul amal, 6 hal yang dapat meruntuhkan amal baik kita. Habis amal baik kita kalau kita melakukan 6 yang ini yang saya sebutkan itu Rasulullah sabdakan. Yang pertama kata baginda Rasul, al-istighalu bi'uyubin nas, sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Semut di seberang lautan, ya Pak, ya, kalau peribahasa, semut di seberang lautan kelihatan, gajah depan mata ada kelihatan. Artinya apa? Kesalahan orang lain, ya, kelihatan sama dia, dicari-cari, tapi kesalahan dia sendiri tidak mau mengintrospeksi, tidak mau bermuhasabah, sibuk nyari kesalahan orang lain. Jadi ada orang yang punya salah sedikit, ya, yang kagak punya salah juga kadang salahnya itu dicari-cari apa yang dia bikin bisa jadi salah. Sibuk ngurusin orang lain, padahal dia sendiri punya kesalahan, tapi dia malah sibuk mencari kesalahan orang lain, mencari aib orang lain. Nah, ini jangan sampai. Jadi bisa menghancurkan amal kebaikan kita dengan sebab kita sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasul yang kedua, wa qaswatul qulub, keras hati. Orang yang keras hati, yang gak mau dengar nasihat, yang gak dengar dibilangin, nah ini juga dapat menghancurkan amal kebaikan dia. Diajak kebaikan, ogah, dinasehatin, marah. Nah, ya. Jadi kalau kita diberikan nasihat, diberikan masukan, maka kita harus terima kalau memang itu baik. Jangan dikasih nasihat udah ketahuan, misalkan, ya, itu jangan minum kopi, asam lambungnya naik, gitu. Yang udah itu juga kagak, malah galakan dia, dia suruh kopi, kan begitu ya. Jangan minum RS, gitu. Emang apa? Perutnya udah kegedean. Ya, dibilangin malah kesel, malah marah, gitu. Umpama dibilangin sama bini, Pak, ya, kata jangan makan sambel, gitu. Habis operasi misalkan usus buntu, dia makan sambel, ya, tetap aja dimakan juga sambelnya, gitu. Kan bini yang repot. Nah, orang yang keras hati, yang tidak mau mendengar nasihat dari orang lain, maka itu dapat menghapus atau menghalangi, ya, daripada amal kebaikan itu, menghancurkan amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, wahubud dunia ini, kata baginda Rasul, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Bukan berarti kita mencintai dunia itu harus meninggalkan akhirat. Tidak.
Ya, kata Nabi, laisa bi khairikum, bukan seperti itu, bukan orang yang baik yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Kerja aja, ya, ibadah kagak, dari duit aja, gitu, ya, untuk urusan dunianya, tapi dia lupa kepada akhiratnya. Kemudian wala akhiratu di duniahu hatta yusibu minhuma jami'an, bukan juga akhirat itu untuk dunia, jadi ngejar akhirat aja, dunia ditinggalin, wirid kerja orang, ya, gak kerja wirid aja, pekur, ya, sholat aja sholat, kerja kagak, ya. Jadi nggak boleh juga kata Nabi, hubud dunia itu boleh, tapi perlu diingat, bukan berarti dia harus meninggalkan akhirat, dan bukan juga orang yang hubud dunia itu meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Tetap aja kerja sama kerja, tapi jangan lupa kita dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ya. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah, bahwasanya dunia ini adalah perantara untuk kita pulang kepada akhirat. Kalau kita nyari duit aja, cinta dunia lupa akhirat, itu juga salah. Cinta akhirat melupai dunia, kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya anak, agak nggak cari nafkah, ya, mikirin akhirat aja, itu juga nggak bagus. Ketahuilah, fa inna dunya balaghun ilal akhirah, bahwasanya dunia itu adalah perantara untuk menuju akhirat. Wala takunu kala 'alan nas, dan janganlah engkau membebani manusia. Artinya jangan kita hidup di dunia ini membebani orang lain. Minta tolong boleh, tapi untuk membebani orang lain enggak boleh. Itu kata baginda Rasulullah SAW. Jadi yang ketiga adalah hubud dunia. Yang keempat, waqilatul haya, sedikit malu, punya malu dikit. Maksudnya apa punya malu sedikit? Ketika melakukan kejelekan, ya, keburukan, dia cuek-cuek aja, nggak malu bahwasanya Allah adalah yang maha melihat atas perbuatan dia. Kemudian yang kelima, wadulul amal, orang yang berangan-angan tinggi, orang yang penuh dengan khayalan. Kata ulama, mantola amaluhu sa'a amalu, orang yang tinggi angan-angannya, maka jelek juga pekerjaannya. Jadi kerjaan itu menghayal. Ada orang yang kerjaan menghayal, Pak. Ya, orangnya menghayal, kalau saya jadi kaya atau kalau saya punya duit begini kerja agak ngayal, ngayal. Itu ada yang begitu. Ya, maka kata baginda Rasul, itu dapat menghancurkan daripada amal baiknya. Yang terakhir, wazulmun la yantahi, kezaliman yang tiada habis. Ada orang yang zalim terhadap dirinya, ada orang yang zalim terhadap orang lain. Orang yang zalim kepada dirinya, contoh, ya, kalau kita zalim kepada diri kita, waktunya badan kita istirahat tidur, ya, kita begadang, ya, dari pagi agak tidur nggak istirahat terus aja. Padahal kita punya jasad, kita punya badan yang perlu istirahat. Itu namanya kita zolim kepada diri sendiri, kita menyakiti anggota tubuh kita yang harusnya istirahat, masih terus aja dipakai untuk kegiatan begadang dan lain sebagainya yang tidak ada manfaatnya, ya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu, ya, 6 hal yang perlu kita ingat. Jangan sampai amal kebaikan yang sudah kita kumpulkan itu hilang dengan sebab sibuk mencari kesalahan orang lain, keras hati kita tidak mau menerima nasihat dari orang lain, terlalu cinta dunia,
nyari duit aja, ibadah enggak, lupa sama ibadah. Kemudian waqilatul haya, malunya sedikit padahal di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Wa tulul amal, yang kelima tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Dan yang keenam adalah zulmun la yantahi, menzalimi diri sendiri ataupun orang lain yang tiada habisnya. Mudah-mudahan taklim kita pada malam hari ini dapat kita ingat ya, karena biar bagaimanapun kita manusia hidup bertetangga, bersosial ya. Bisa jadi kita perlu tetangga kita, walaupun kita punya saudara, mungkin saudara kita jauh, yang dekat tetangga ya, maka kita pererat tali silaturahim kita ini dari dalam ikatan majelis taklim Iqra. Insyaallah ganti-gantian besok Ustaz Haji Sofyan. Insyaallah juga kita punya wacana untuk memanggil setiap bulannya ya, atau sebulan sekalinya itu Ustaz Haji Wawan Kurniawan. Insyaallah nanti masih dibicarakan ya, karena kasnya udah sampai berapa puluh juta. Kalau ditanya Hasil sampai 25 juta. Kas